Anda kembali menyaksikan Muslim Update di Ajwa TV bersama saya Utri Farzah. Dan pemirsa, di studio saat ini telah hadir Ustaz Mukhlis Hanafi yang akan memberikan tausiahnya untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz Mukhlis? Alhamdulillah baik, semoga kita sehat selalu ya. Sehat selalu ya Ustaz ya. Dan kita akan menghadirkan beragam informasi di hari ini. Nah, ini informasi yang pertama Ustaz, kalau untuk saya ini adalah informasi yang mengiris hati. Tim Subdit Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Ditkrimum Polda Metro Jaya mengungkap praktik aborsi di salah satu unit apartemen kawasan Jalan Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur. Untuk mendapatkan korban, para pelaku memanfaatkan media sosial. Tim Subdit Renakta Ditkrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus menyusul terungkapnya praktik aborsi di sebuah unit apartemen Basura City, Jatinegara, Jakarta Timur. 3 dari 4 orang pelaku kegiatan aborsi dihadirkan untuk melengkapi berkas penyidikan dengan melakukan 15 adegan. Praktik aborsi di apartemen ini terbongkar pada Desember 2020 lalu. Para pelaku menyewa satu unit apartemen sebagai tempat melakukan aborsi. Dalam sebulan, para pelaku melayani korban sekitar 10 orang. Untuk mendapatkan korban, para pelaku menawarkan jasa aborsi melalui media sosial. Janin yang telah diaborsi dibuang pelaku ke dalam toilet. Yang untuk modus operandinya sendiri melalui akun di sosial media, salah satu akun sosial media. Kemudian untuk kegiatan rekonstruksi ini juga saat ini dilaksanakan dari 15 adegan. Ini kasus apa? Aborsi, tindak pidana aborsi. Ini berarti lewat aplikasi ya? Lewat aplikasi, cara penyaluran akad. Ya, ada aplikasinya dalam artian lewat sosial media di sosial media yang para pelaku ataupun juga para pencari korban ini untuk para korban mencari para pelaku untuk melakukan aborsi. Usai menggelar rekonstruksi, 3 pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Sementara 1 orang pelaku yang melakukan aborsi masih dilakukan perawatan di rumah aman. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim. Nah, ini terkait berita yang tadi, Ustaz, kita sudah saksikan bersama-sama. Bagaimana sebenarnya aborsi dari sudut pandang Islam? Ya, para ulama itu bersepakat ya bahwa aborsi itu hukumnya haram di saat janin itu sudah berusia 120 hari atau 4 bulan. Karena pada saat itu ruh sudah ditiupkan dan sudah ada kehidupan. Ini sepakat para ulama, haram hukumnya aborsi dilakukan pada masa itu. Nah, bagaimana dengan yang sebelum 120 hari itu? Para ulama berbeda. Ada yang mengatakan juga haram hukumnya, tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh karena belum ada kehidupan, belum ada ruh di situ. Tetapi mayoritas ulama berkata bahwa hukumnya juga haram karena termasuk dalam larangan yang bersifat umum, yaitu wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan bunuh jiwa yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika terjadi pembuahan ya antara sperma dengan ovum itu sebenarnya sudah ada kehidupan. Ya. Nah, dibolehkan dalam situasi yang membahayakan jiwa ibu atau anak itu sendiri. Nah, itu dibolehkan dalam situasi seperti itu ketika usia janin itu belum mencapai 120 hari atau 4 bulan itu. Namun kalau dilakukan dengan karena seperti tadi kita lihat ini ada praktik aborsi seperti itu, artinya disengaja karena ingin menutupi aib begitu. Oh ya, tadi saya berbicara tentang hukum aborsi ya dalam pandangan fikih, tapi kalau kita melihat kejadian tadi itu ya peristiwanya memang kita perlu lihat ya, ini tentu buah dari perbuatan yang terlarang. Itu saja sudah jelas itu ya. Jadi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Sehingga kemudian dari perbuatan zina itu lahir perbuatan tindakan kriminal lainnya. Dan itu kan bukan hanya soal membunuh jiwa yang dilarang oleh agama ya. Tapi kan bisa membahayakan jiwa orang tersebut ya, sang ibu ya. Karena apalagi itu dilakukan secara ilegal ya. Yang kita tidak tahu standar kesehatannya,
Dan sudah pasti dalam dunia kesehatan itu kan dilarang ya melakukan praktek-praktek secara ilegal itu, karena bisa membahayakan jiwa sang ibu. Namun bagaimana Ustadz jika si pelaku ini, si ibu ini adalah korban pemerkosaan misalnya, apakah aborsi itu tetap haram untuk dilakukan? Atau? Iya, tetap haram untuk dilakukan, karena bagaimanapun juga itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Jadi, amanah dari Allah begitu. Iya, yang harus dijaga. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tetap memberikan pendampingan kepada ibu itu supaya kejiwaannya itu tidak terganggu. Ya. Kalau itu nanti justru akan mengganggu kejiwaannya dan membahayakan keselamatan ibu itu dan juga janinnya, dalam hal seperti ini dibolehkan. Baik.